telah disebutkan ada 4 hal yang akan ditanyakan kepada kita. Ada 4 hal sebelum kaki kita melangkah di atas Shiratal Mustaqim. Ada 4 hal yang akan ditanyakan kepada kita. Ada 4 tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah sebelum kaki kita melintas di atas Shiratal Mustaqim. Dalam kitab Bulughul Maram ada hadis yang menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' khisalin an umrihi bima afna, an jasadihi bima abla, an ilmihi bima amila bi, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa berjalan di atas Shiratal Mustaqim sehingga hamba tersebut ditanyakan tentang 4 hal. Apa 4 hal yang akan Allah tanyakan kepada kita pada hari kiamat nanti? Yang pertama adalah an umrihi bima afnahu, tentang usianya, untuk apa dihabiskan usia kita, untuk apa dihabiskan umur atau usia kita. Maka sebelum kita melangkah di atas Shiratal Mustaqim, yang pertama kali tanya adalah tentang waktu usia kita selama hidup kita di dunia. Selama 60, 70, 50, 40, 1 jam, 2 jam, bahkan 1 menit yang kita rasakan, satu nikmat yaitu 1 jam 1 menit yang kita rasakan nikmatnya luar biasa, itu pun nanti akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 menit pun nanti akan ada tanggung jawabnya. Untuk apa nikmat 1 menit yang Allah berikan kepada kita. Maka usia kita nanti akan ditanya, selama hidup di dunia untuk apa dihabiskan usia kita. Yang kedua, an syababihi, atau dalam hadis lain an jasadihi bima ablah, tentang badannya, tentang jasadnya, tentang anggota tubuhnya untuk apa digunakan. Kita dikasih mata, untuk apa kita gunakan mata kita. Kita dikasih telinga, untuk apa digunakan telinga kita. Kita dikasih mulut, untuk apa mulut kita. Kita dikasih kaki, tangan, dan semuanya, untuk apa kita gunakan semua anggota tubuh kita. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya telinga, pendengaran, wal basar, mata, penglihatan kita, wal fuad, bahkan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih mata, buat apa mata kita? Kebanyakan mata buat lihat apaan, buat nonton apa, buat menyaksikan apa mata kita selama ini. Mata kita, telinga kita, bahkan hati kita, yang terdetik dalam hati kita, semuanya itu pasti akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Maka semua anggota badan kita itu tidak ada yang Allah sia-siakan, tidak ada yang Allah abaikan, tidak ada yang Allah tidak tanya. Semuanya pasti akan ditanya tentang anggota badan kita. Kalau kita sering ngomongin tetangga kita, sering menyakiti hati tetangga kita, sering usil sama tetangga kita, suka hasut, dendam, menyakiti perasaan tetangga kita, saudara kita, itu semuanya pasti akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang usia kita, dihabiskan untuk apa usia kita. Tentang anggota tubuh kita, semuanya digunakan untuk apa, itu semuanya bakal ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, an ilmihi, tentang ilmunya. Kita punya ilmu, untuk apa ilmu kita? Kita tahu sholat itu wajib, tapi kadang-kadang kita masih menyepelekan sholat.
Tahu sholat wajib, tapi kadang-kadang kita masih gampang-gampangin sholat. Masih berani untuk ninggalin sholat, atau kita nunda-nunda sholat. Sholat subuhnya kita tunda-tunda, atau kita sholat asarnya kita tunda-tunda, sholat maghribnya, sholat isyaknya kita tunda-tunda. Kita tahu sholat itu wajib, tapi kadang-kadang kita sia-siakan sholat. Nanti ilmu kita, pengetahuan kita yang Allah kasih buat kita, semuanya itu akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kita bakalan ditanya, anggota tubuh kita juga semuanya bakalan ditanya, ilmu kita juga semuanya akan ditanya. Kemudian yang keempat, an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana didapatkan dan kemana dihabiskan harta kita. Kita dapatnya dari mana, dari jalan apa, dengan cara apa, dan kita gunakan harta itu untuk apa. Itu juga nanti akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 pertanyaan ini pasti akan Allah tanyakan kepada kita. Tentang usia kita selama hidup kita, tentang anggota badan kita, ilmu kita, bahkan harta kita, semuanya nanti akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya akan membahas tentang masalah harta. Harta itu, ada seorang ulama yang mengatakan, innamal mal wal ahlun wadi'ah. Al mal wal ahlun wadi'ah. Harta dan keluarga semuanya adalah titipan. Harta kita, rumah kita, mobil kita, tanah kita, kontrakan kita, duit kita, semuanya itu adalah titipan. Segede-gedenya rumah kita, semegah-megahnya rumah kita, semewah-mewahnya kendaraan kita, sebanyak-banyaknya harta kita yang kita simpan, yang kita kumpulkan, semuanya pada hakikatnya adalah wadi'ah, titipan. Innamal mal wal ahluna wadi'ah, fala budda yauman antaraddal wada'i. Innamal mal wal ahluna wadi'ah, fala budda yauman antaraddal wada'i. Sesungguhnya harta dan keluarga semuanya adalah titipan, dan suatu saat titipan-titipan itu pasti akan dikembalikan kepada sang pemiliknya. Siapa yang memiliki harta kita? Siapa yang memiliki keluarga kita, anak kita, suami, semuanya adalah titipan Allah. Maka suatu saat titipan itu pasti akan dikembalikan kepada sang pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mengambil titipan-titipan tersebut. Maka kalau kita punya harta banyak, jangan sombong dengan harta kita. Kita punya mobil, punya kendaraan, punya harta yang melimpah, jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Karena pada hakikatnya semuanya itu adalah wadi'ah, titipan, dan suatu saat titipan itu pasti akan dikembalikan kepada sang pemiliknya. Innamal mal zillun zailun wa ariyatun mustarja'ah. Harta itu adalah bayangan. Bayangan pasti akan hilang. Betul nggak, Pak? Al-mal zillun zail. Harta itu adalah bayangan, dan bayangan pasti akan hilang. Wa ariyatun mustarja'ah. Dan harta itu adalah pinjaman, dan pinjaman itu bakalan dikembalikan kepada sang pemiliknya. Harta itu bagaikan bayangan, bayangan pasti bakal habis. Dan juga harta itu adalah pinjaman, dan pinjaman itu pasti akan dikembalikan kepada sang pemiliknya. Maka sebaik-baiknya harta, khairum malika ma nafa'aka. Sebaik-baiknya hartamu adalah yang bisa bermanfaat, yang bisa membuat kamu selamat. Harta yang kita miliki belum tentu bisa menyelamatkan kita. Harta kita banyak belum tentu bisa menyelamatkan kita. Maka sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang membuat kita selamat, yang membuat kita bahagia. Bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Khairum malika ma nafa'aka. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang bermanfaat untukmu. Apa harta yang bermanfaat untuk kita? Harta yang bermanfaat bukan harta yang kita simpan. Harta yang manfaat bukan harta yang kita kumpulkan.
ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdoita. Ma akalta, harta yang kamu makan fa afnaita, akan menjadi kotoran. Enak, lezat, mahal, yang kita makan bakal menjadi kotoran. Ma labista fa ablaita, yang kamu gunakan, kendaraan yang kamu pakai, rumah yang kamu tempati, pakaian, tempat tinggal, rumah yang kita gunakan, itu semuanya pasti akan binasa. Lalu apa yang akan kekal, yang akan menyelamatkan kita? Harta yang akan menyelamatkan kita adalah mata sodakta, harta yang kita impakkan, harta yang kita sedekahkan. Yang kita makan bakal jadi kotoran, yang kita simpan bakal jadi rebutan. Kita udah mati, kita nggak bisa menikmati harta kita, bakal jadi rebutan sama anak cucu kita. Lalu apa yang menyelamatkan itu? Harta yang menyelamatkan adalah mata sodakta, harta yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta yang kekal, yang akan bermanfaat dan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kata Allah di dalam Al-Quran, ma indakum yanpadu wa ma indallahi baq. Ma indakum yanpadu, yang kita miliki semuanya pasti akan habis. Wa ma indallah baqin, yang kita simpan di sisi Allah, yang kita berikan kepada Allah, baqin, itulah yang kekal abadi. Harta yang kita miliki saat ini semuanya pasti akan habis, akan binasa. Tapi apa yang kita sedekahkan, yang kita impakkan di jalan Allah, itulah yang baqin, yang kekal selamanya, yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ada kesempatan buat sedekah. Meskipun berapapun kita sedekah, kita sedekahkan harta kita semampu kita. Mau 10, 20 ribu, 100 ribu, 200 ribu, jangan memandang kecil banyaknya. Sedikit ikhlas lillahi ta'ala itu lebih menyelamatkan, itu lebih manfaat buat kita. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan, inna sodakotan kholisotan lillah ta'dilu alfa khutwah ilal jannah. Satu sedekah yang kecil tapi ikhlas karena Allah, itu nilainya sama juga dengan alfa khutwatin ilal jannah, 1000 langkah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sedekah kecil sedikit, tapi lillahi ta'ala itu nilainya, bandingannya bagaikan 1000 langkah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka jangan pernah meremehkan sedekah, meskipun kecil, meskipun sedikit. Kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkanlah jiwamu daripada neraka meskipun sedekah dengan setengah biji kurma. Kecil, kurma kecil kita sedekahkan, itulah yang bisa menyelamatkan kita daripada panasnya api neraka. Maka kata Rasul, selamatkanlah jiwamu daripada siksa api neraka meskipun sedekah dengan setengah biji kurma. Pamalam yajid pabi kalimatin thayyibah. Kalau kita nggak bisa sedekah dengan 1 biji kurma, maka dengan ucapan yang baik, dengan nasihat, dengan dakwah, dengan ajakan, dengan nasihat yang baik, itu juga sedekah. Al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik, perkataan yang baik juga bernilai sedekah. Maka kata Rasulullah, selamatkanlah jiwamu daripada neraka meskipun sedekah, meskipun impak sedekah dengan setengah biji kurma. Itu yang kecil aja bisa nyelamatin kita, apalagi kita sedekah 100 ribu, 200 ribu buat musola. Itulah yang bakal nanti nyelamatin kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tasaddaqa bi tamratin yajid thawabaha yaumal qiyamah mithla jabal fi mizanihi. Dalam hadis lain disebutkan, man tasaddaqa bi tamratin, siapa yang sedekah dengan 1 buah kurma, kurma kecil, tapi kata Rasulullah, yajid thawabaha, dia akan mendapatkan pahalanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, misla jabal, bagaikan gunung, pi mizanihi, di dalam timbangan amal solehnya.
sedekah dengan satu buah kurma, nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan pahalanya itu bagaikan gunung di dalam timbangan amal soleh kita. Maka jangan pernah meremehkan sedekah. Kecil apapun sedekah kita, ikhlas lillahi ta'ala, itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan. Kita bisa bantu musola, mumpung ada kesempatan, meskipun cuma 50.000, 100.000, 200.000, atau kalau cuma 10.000 sekalipun, kalau kita ikhlas, mungkin 10.000 itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqu biyadillah qabla an tadkhula fi yadis sa'il fatatakallam bi khamsi kalimat. Kuntu shagiran fakabbartani, kuntu qalilan fakasartani, kuntu panian fa abqaitani, kuntu aduan fa ahbabtani, kunta harisi fa an sirtu harisaka. Ini hadis ini menjelaskan apabila seorang hamba sedekah, ketika dia mengeluarkan hartanya, dia memberikan sedekahnya, sebelum sedekah itu sampai kepada sang penerima, sedekah kita sebelum sampai kepada tangan yang menerima, sedekah itu sampai duluan ke tangan Allah. Sedekah kita jatuh terlebih dahulu di tangan Allah. Sebelum tetangga kita, saudara kita menerima sedekah kita, sedekah itu terlebih dahulu akan jatuh di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum sedekah kita sampai ke yang berhak menerimanya, itu Allah sudah menerima sedekah kita. Jadi sedekah, sebelum kita menyedekahkan harta kita, sebelum dia menerima, itu pahalanya sudah Allah terima. Kemudian sedekah itu akan bicara dengan 5 ucapan. Harta yang kita sedekahkan itu akan ngomong. Apa kata sedekah itu? Apa kata harta yang kita sedekahkan? Yang pertama, kuntu sogiron pakabbartani. Aku ini nilainya kecil, 2.000, 10.000 kecil, tapi karena engkau sedekahkan, aku menjadi besar. Ini kata sedekah. Maka sedekah itu bisa ngomong. Harta yang kita sedekahkan bisa ngomong, aku ini mungkin nilainya kecil, tapi karena engkau sedekahkan, aku bisa menjadi besar. Ini yang pertama, aku kecil, karena engkau sedekahkan, aku menjadi besar. Yang kedua, kuntu qalilan pakasartani. Aku ini nilainya sedikit, nggak banyak, tapi karena engkau sedekahkan, aku bisa menjadi banyak. Ini kata harta yang kita sedekahkan. Aku kecil, karena engkau sedekahkan bisa menjadi besar. Aku sedikit, karena engkau sedekahkan, aku bisa menjadi banyak. Kuntu aduan. Aku ini adalah musuh. Harta itu adalah musuh. Kenapa? Berapa banyak saudara? Yang pertama, sedikit, kecil bisa banyak, kecil bisa menjadi besar, sedikit bisa menjadi banyak. Yang ketiga, kuntu aduan. Aku ini adalah musuh. Harta itu ada musuh kita. Berapa banyak saudara yang musuhan karena harta? Betul nggak Pak? Duit nggak kena saudara kan? Nggak ada saudara kena duit itu. Jadi berapa banyak manusia yang jadi musuh karena harta? Karena harta itu adalah musuh. Nah, karena engkau sedekahkan, aku bisa menjadi kekasihmu. Kuntu aduan fahababtani. Aku ini adalah musuhmu. Karena engkau sedekahkan, aku menjadi kekasihmu, aku menjadi teman dekatmu. Yang keempat, kuntu panian. Aku ini sifatnya panah, akan habis, akan lenyap. Tapi karena engkau sedekahkan, aku menjadi kekal. Yang kelima, kunta harisi. Karena engkau telah menjaga aku, kuntu al-an harisaka. Maka nanti aku yang akan menjagamu di akhirat kelak. Ini ada 5 ucapan. Jadi sebelum kita sedekah, sedekah itu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti akan menerima setiap sedekah yang kita berikan. Bahkan ada hadis yang mengatakan, inna shadaqah la tutfi an ahliha harul kubur. Sedekah itu bisa memadamkan panasnya keadaan di alam kubur. Kuburan itu panas, gelap, pengap. Karena kita sedekah, maka sedekah itu bisa memadamkan panasnya keadaan di alam kubur kita nanti. Kullu muslim
fi zilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Semua manusia itu akan bernaung di bawah sedekahnya pada hari kiamat. Sedekah bisa memadamkan panasnya, gelapnya di alam barzah. Kemudian sedekah itu adalah sebagai naungan orang beriman pada hari kiamat kelak. Kullu mu'min fi zilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Kullu mri'in tahta zilli shadaqati yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas. Setiap manusia itu berada di bawah naungan sedekahnya sampai tibanya penegakan keadilan di hadapan Allah Subhanahu. Sebelum kita diadili di hadapan Allah di padang mahsyar, maka kita semua akan bernaung di bawah sedekah kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, motivasi buat kita untuk lebih bisa bersedekah, apalagi untuk membangun mushola kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Pak, silakan mumpung si sore ada